Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya. Regional Comprehensive Economic Partnership atau perjanjian RCEP dipandang akan meningkatkan potensi perdagangan bebas negara di kawasan Asia Pasifik. Nah, jika benar, apakah perjanjian ini juga nantinya akan lebih menguntungkan dari fakta perdagangan lain seperti Trans-Pacific Partnership? Lebih lengkap kami ulas untuk Anda dalam duel blok raksasa RCEP versus TPP berikut ini. Langsung saja kita mulai dari awal mula ketika sejarahnya kedua fakta perdagangan internasional ini dicetuskan. Jadi RCEP diluncurkan pada KTT ASEAN tahun 2012 di Kamboja, melibatkan 10 negara anggota ASEAN dan kemudian ada sekitar 6 negara mitra, tapi sekarang tinggal 5 saja karena India sudah memutuskan untuk keluar dengan alasan mereka khawatir nantinya barang-barang China bisa mendominasi negaranya dan memukul produsen domestik di sana. Nah, sehingga pada tanggal 15 November yang sudah resmi menandatangani hanya ada 15 negara termasuk Indonesia, di mana kesepakatan ini intinya bertujuan untuk memudahkan perdagangan antar negara anggota dalam 20 tahun mendatang. Di antaranya ada penurunan tarif import, membuka perdagangan jasa, mempromosikan investasi khususnya untuk negara-negara berkembang, kemudian juga ada efisiensi biaya dan waktu untuk sistem ekspor antara negara di dalam blok, kemudian juga mencakup nih soal perdagangan digital termasuk perlindungan kekayaan intelektual, tetapi ini tidak mencakup perlindungan lingkungan dan hak tenaga kerja, sehingga terkait ini masih akan ada negosiasi terutama soal e-commerce, apakah nantinya negara anggota akan menyetujui seluruh ketentuan ataupun tidak, karena sejauh ini sebenarnya belum jelas kapan perjanjian RCEP ini akan diratifikasi. Kemungkinan bisa jadi mulai berlaku pada tahun 2021 mendatang. Namun tahukah Anda kalau secara potensi perjanjian perdagangan bebas ini dinilai akan menjadi yang terbesar di dunia karena mencakup pangsa pasar 2,2 miliar populasi yang ditaksir dapat menyumbang sekitar 30% terhadap PDB global. Nah, menariknya perjanjian ini juga dinilai sebagai alternatif dari kemitraan lain seperti TPP yang secara kebetulan ini tidak melibatkan China dan Amerika Serikat. Kita lihat ya, ada perjanjian Trans-Pacific Partnership atau TPP yang terbentuk pada tahun 2003 oleh inisiatif dari 3 negara. Ada Singapura, Chili, dan Selandia Baru. Kemudian selang 3 tahun kemudian ada Brunei Darussalam yang kemudian juga bergabung dan mereka berempat dikenal sebagai P4. Lalu kemudian pada tahun 2008 ada banyak negara juga yang ingin menyusul termasuk negara adidaya Amerika Serikat yang saat itu sudah dalam proses kesepakatan. Nah, sayangnya meski sudah disepakati, perjanjian TPP ini juga harus disetujui oleh parlemen di negara anggota. Nah, mengingat kondisi di tiap negara ini berbeda, apalagi di Amerika Serikat, TPP ternyata dianggap kontroversial karena cakupannya ini ternyata melebihi isu di luar dari perdagangan. Ini pun akhirnya jadi perdebatan di negeri Paman Sam, walaupun waktu itu Presiden Obama tetap menetapkan TPP dalam agenda negosiasi sebagai langkah meningkatkan peran Amerika di kawasan Asia Pasifik. Namun tidak lama setelah Presiden Trump dilantik menggantikan Obama, Presiden Trump langsung menarik diri dan menganggap Amerika tidak akan diuntungkan dari perjanjian TPP ini, sehingga tinggallah hanya 11 anggota negara yang akhirnya menandatangani perjanjian yang berganti nama kemudian menjadi CPTPP pada tahun 2018. Nah, secara total 11 negara tersebut menyumbang 13,5% terhadap GDP global. Jika Amerika sebenarnya ikut serta, potensinya ini bisa lebih besar lagi, yaitu 38% terhadap GDP global. Lantas lebih detail, sebenarnya ada negara mana saja sih sebenarnya yang tergabung dalam kedua fakta perdagangan ini? Kita akan cek di slide berikutnya. Dan perlu diketahui pada tahun 2015 silam sempat ada kabar bahwa Indonesia mempertimbangkan untuk ikut serta dalam TPP. Tapi hal ini dibantah langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyatakan bahwa itu belum menjadi prioritas. Sehingga sejauh ini Indonesia hanya bergabung sebagai member dari RCEP. Nah, ada 10 anggota negara ASEAN yang masuk dalam RCEP, ternyata
4 diantaranya juga bergabung dalam TPP. Kita lihat misalnya ada Brunei Darussalam, kemudian Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Sedangkan untuk negara mitra kita lihat ada perbedaan ya. Cuma 2 negara mitra saja yang tidak join dalam TPP, yaitu ada China, Korea Selatan, sementara kebetulan sisanya Australia, Jepang, New Zealand ini juga merupakan anggota dari TPP. Nah, selain itu ada pun member TPP lainnya di luar kawasan Asia Pasifik, ada Kanada, Chili, Meksiko, dan juga Peru. Nah, pertanyaannya kan ada negara yang juga jadi double ya, sekaligus masuk gitu ke dalam 2 perjanjian perdagangan regional yang berbeda. Sehingga ini apakah dipandang agak jadi tumpang tindih? Lantas kalau kita tinjau lagi sebenarnya yang mana sih yang lebih menguntungkan, RCEP atau TPP? Kita akan bahas di slide berikutnya. The Peterson Institute for International Economics memperkirakan pada tahun 2030 RCEP akan meningkatkan PDB global sebesar 186 miliar dolar per tahun. Ini jauh lebih besar dibandingkan dengan estimasi dari TPP yang hanya berkisar di 147 miliar dolar per tahun. Nah, meski ini cukup menggiurkan ya, bukan berarti Indonesia di sini bisa tenang-tenang saja. Karena misal saja dalam hal perdagangan, Indonesia kerap kali ini sudah terkena defisit dengan China dan Australia. Jadi pengamat ekonom Indef, Bima Yudhistira menilai jika liberasi penurunan tarif ini bertambah, maka yang dikhawatirkan adalah defisit perdagangan dengan negara mitra RCEP ini akan semakin melebar. Dan tentunya jika ini terjadi, maka ini bisa memberi implikasi ke berbagai sektor. Nah, selain itu beberapa anggota RCEP ini tidak bisa dipungkiri juga memiliki hubungan diplomatik yang pelik. Contoh saja China dengan Jepang, kemudian Australia versus China. Nah, jadi para analis menilai saling boikot produk impor masih akan tetap rawan terjadi meski RCEP ini sudah disahkan. Nah, tantangan terbesar ya dengan anggota 15 negara yang memiliki beragam prioritas, apakah RCEP ini nantinya mampu menyatukan perbedaan ini dan juga dapat menguntungkan semua negara anggota? Juga nantinya apakah Amerika akan comeback ke TPP di bawah komando baru Presiden terpilihnya Joe Biden? Kita nantikan bersama.